Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pelajaran IPS hari ini. Pada hari ini Bapak akan membawakan materi tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ini adalah materi IPS kelas 8 semester 2. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat belajar, dan mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan pertama adalah melawan persekutuan dagang. 1. Ketika Sultan Babullah mengusir Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Portugis menembaki Jungjun atau perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis, lalu melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Rakyat Maluku sadar bahwa Portugis hanya akan merusak perdamaian. Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan mengorbankan perlawanan pada tahun 1565. Pada tahun 1570, bertempat di Benteng Sao Paulo, terjadi perundingan antara Sultan dan Portugis. Namun pada saat perundingan berlangsung, tanpa disangka-sangka tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya. Sultan Babullah, putra Sultan Hairun, dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon. Portugis kemudian menyingkir ke timur-timur, sekarang Timor Leste, dan melakukan kolonisasi di tempat itu. Yang kedua adalah perlawanan rakyat Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis. Tapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Yang ketiga adalah ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Gowa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika kerajaan Gowa, Sultan Hasanuddin dan Bone Arupalaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Bone menang saat perang dengan Gowa tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Isi dari perjanjian Bongaya adalah sebagai berikut. 1. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. 4. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Yang keempat adalah serangan Mataram terhadap VOC. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Koen memerintahkan kepada Van der Maas menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram, Sultan Agung, segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan Mataram dipimpin Tumenggung Baurekso yang tiba di Batavia pada tanggal 22 Agustus 1628. Selanjutnya menyusul pasukan Tumenggung Sura Agul-Agul dan kedua bersaudara yaitu Kiai Dipati Mandurejo dan Upasanta. Mengapa serangan pertama mengalami kegagalan? Hal ini terjadi selain karena kurangnya perbekalan, juga disebabkan Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran. Faktor lain adalah persenjataan Belanda jauh lebih modern dibandingkan tentara Mataram. Mataram segera mempersiapkan serangan kedua dengan pimpinan Kiai Adipati Jumina dan K.A. Puger dan K.A. Purbaya. Persiapan dilakukan dengan lebih matang. Gudang-gudang dan lumbung persediaan makanan didirikan di berbagai tempat.
Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629. Namun, serangan kedua ini pun gagal. Karena faktor kelemahan yang sama seperti pada serangan pertama, serta lumbung padi persedia makanan banyak dihancurkan Belanda, sehingga semakin memperlemah kekuatan Mataram. Setelah VOC dibubarkan, maka berikutnya adalah perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama adalah Perang Saparua di Ambon. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Patimura. Perlawanan Patimura dapat dikalahkan setelah Belanda dari Batavia datang. Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Yang kedua adalah Perang Padri di Sumatera Barat 1821 sampai 1838. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus pada tahun 1821. Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol atau M. Sahab, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat kaum Belanda terpojok. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Selsel, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, dan benteng Fort van der Kapellen merupakan 2 benteng pertahanannya. Dengan siasat tersebut, Belanda akhirnya menang, yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir ke Padri di Bonjol tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol akhirnya ditangkap, kemudian diasingkan di Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir ke Manado hingga wafat tahun 1864. Yang ketiga adalah Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Sebab umum Perang Diponegoro adalah campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat, yang ikut juga melatar belakangi Perang Diponegoro. Sedang sebab khususnya adalah peristiwa Tegalerjo, yaitu membangun jalan baru pada Mei 1825. Belanda dan Patih Danurejo memasang patok-patok pada tanah leluhur di Ponegoro. Belanda menerapkan sistem benteng Stelsel. Dengan sistem ini, Belanda mampu memecah belah jumlah pasukan musuh. Belanda berhasil menangkap Kiai Maja dan Pangeran Mangkubumi. Belanda kemudian juga berhasil meyakinkan Panglima Senter Prawiryodirjo untuk membuat perjanjian perdamaian. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan di Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat 1855. Setelah berakhirnya Perang Jawa atau Diponegoro, tidak ada lagi perlawanan yang besar di Jawa. Yang keempat adalah Perang Aceh. Semangat jihad, perang membela kebenaran agama Islam, menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler terbunuh pada saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Belanda mengutus Dr. Snok Horgonje yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar sebagai seorang ahli bahasa, sejarah, dan sosial Islam. Ia dimintai masukan atau rekomendasi tentang cara-cara mengalahkan rakyat Aceh. Setelah lama belajar di Arab, Snok Horgonje memberikan saran-saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh. Menurut Horgonje, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah. Jiwa jihad orang Aceh sangat tinggi. Taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan ule balang atau kaum bangsawan dan kaum ulama. Belanda menjanjikan kedudukan pada ule balang yang bersedia berdamai. Banyak tokohnya yang gugur. Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Melabo tahun 1899. Sultan Aceh Muhammad Dausya ditawan pada tahun 1903. Panglima Polem Muhammad Daud juga menyerah pada tahun 1903. Cuk Nyadin, tokoh pemimpinan perempuan, ditangkap tahun 1906. Dan pahlawan perempuan lainnya adalah Cut Mutia gugur pada tahun 1910. Yang kelima adalah perlawanan Sisi Kemangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisi Kemangaraja ke-12. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak, berlangsung selama 29 tahun. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisi Kemangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christopher berhasil mengepung benteng terakhir Sisi Kemangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Pak Tuan Nagari dan Pak Tun Anggi, ikut gugur.
sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Yang keenam adalah Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat pada tahun 1859. Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Yang ketujuh adalah Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang tandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap Kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai Kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga, dibantu oleh Kerajaan Karangasem. Demikian pembelajaran IPS hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu dalam pembelajaran IPS-nya. Sukses untuk kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.